Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam, insyaallah semua yang istiqomah memakmurkan masjid dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hidupnya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ngaji pagi hari dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat bardhain dakhalal jannah." Siapa yang sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah maka dijamin masuk surga. Kita yang sholat subuh pagi hari ini berjamaah di masjid, insyaallah sudah mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap istiqomah sholat subuh berjamaah dan sholat-sholat fardu yang lainnya. Dan orang yang sholat subuh berjamaah itu insyaallah dibebaskan dari sifat munafik, karena sholat yang berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut kajian pagi hari ini tadi malam tidak ada yang sholat semalam suntuk, karena berat. Meskipun ada di suatu masjid yang ketika bulan Ramadan ada sholat tarawih semalam suntuk. Bapak Ibu bahagia, ngaji kita malam hari ini kita akan membahas tentang hidup indah dengan adab mulia. Ini pun nonton kajian penting tentang tema ini. Belum nih, kalau belum nanti kita bahas. Karena pembahasan hidup indah dengan adab mulia ini ada beberapa tema. Ada 10 adab yang nanti kita kaji, maka nanti kajiannya berkesinambungan biar ada hasilnya. Jadi 10 adab yang kita bahas ya. Mengapa ini kita bicarakan kehidupan yang makin modern ini? Seperti yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, adab manusia itu, adab itu sudah mulai terkikis atau terlupakan dari kehidupan kaum muslimin. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak buistu utamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka membahas adab ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Krisis yang dialami
9 berarti tingkatannya SMP ini, SMP kelas 3. Itu hanya datang ke kelas yang lainnya. Katakanlah tadi itu kelas 9A, kemudian masuk di ruangan kelas 9B. Kemudian anak 9B itu menegur, kamu 9A, kamu masuk di 9B. Maka besoknya anak yang ditegur temannya tadi itu menganiaya yang menegur tadi hingga mati. Ya, hingga mati. Masya Allah. Di kelas itu di depan teman-temannya. Itu yang saya katakan tadi, hidup nyawa manusia begitu murah. Padahal begitu susahnya ibunya itu mengandung, betapa sulitnya ibu tadi itu merawat anaknya tadi. Begitu besar harapan orang tua anaknya nanti tumbuh besar menjadi anak yang dewasa, tapi ternyata begitu mudah mati di tangan temannya sendiri. Nah, contohnya juga Bapak ya, di daerah yang sama saya membaca, ada daerah yang sama dari kasus tadi ya, itu ada pertemuan pelantikan pengurus MUI. Pengurus MUI. Ketua MUI itu dalam sambutannya gini Bapak Ibu, menyampaikan tentang pentingnya amanah ya. Karena ujian yang terberat bagi seorang pemimpin itu kan amanah. Ujian yang paling berat itu kan amanah. Sehingga amanah itu sering diabaikan oleh pemimpin tadi. Maka ada orang Jawa itu mengatakan punen-punen gini, beda sedikit antara pilkada dengan pilkadi. Kalau pilkada itu kalau lupa jadi, kalau pilkada itu kalau jadi lupa. Dulu kan nonton kalau pilkada itu kalau lupa jadi, kalau pilkada itu kalau sudah jadi lupa. Sebelum jadi itu bagi-bagi nomor HP, siap menghubungi 24 jam, dihubungi 24 jam, tapi sudah jadi ganti nomor HP, bahkan ganti alamat rumahnya, biar sulit dihubungi. Dalam sambutannya gini, ini kisah masih ada kisah katanya dengan COVID. Mungkin pernah saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, menyampaikan tentang kisah seorang warga yang saat itu kan musim dapat BLT. BLT itu apa? Bantuan langsung tunai. Langsung tunai. Ya. Saya dulu juga dapat BLT beberapa kali Bapak Ibu. Nggak tahu siapa yang memintakan, kenapa saya mendapatkan. Yang jelas karena dampak COVID bagi seorang guru ngaji. Saya kan guru ngaji. Bapak ini bahagia. Nah, ada kejadian yang dirasakan oleh warga miskin. Saya itu miskin, tapi nggak dapat BLT. Sementara tetangga saya itu lebih mampu, tapi mendapatkan. Selidik punya selidik, ternyata orang yang mampu karena dan mendapatkan BLT sementara yang miskin tidak, itu ada unsur nepotisme. Kenapa nepotisme Pak? Karena itu saudara dekatnya Pak RT, Pak RW, sehingga dapat, sementara orang miskin yang seharusnya dapat malah nggak dapat tadi ya karena nggak punya teman dekat. Itu pentingnya cawe-cawe ya, cawe-cawe orang teman dekat itu. Kemudian uniknya gini Bapak Ibu, orang miskin tadi itu menulis surat. Tahukah Bapak Ibu surat ditujukan kepada siapa? Surat tadi ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Unik kan suratnya itu ditulis begitu. Kemudian menyampaikan curhatannya, ya Allah saya itu miskin, tapi mengapa tidak mendapatkan BLT? Sementara teman saya itu mampu, tapi mendapatkan BLT 300.000.
Kemudian oleh karena ya Allah saya mohon kepadamu. Surat itu kemudian dimasukkan di kotak pos. Di kotak pos, kemudian sama petugas pos itu kan bingung. Ini dikirim kemana? Kepadanya ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Bingung kan mau diantarkan kemana Bapak Ibu? Akhirnya sampai di depan kantor kecamatan itu diserahkan ke kantor kecamatan. Sama pegawai kecamatan disampaikan kepada camatnya. Camat membaca, ini warga saya kok kasihan ya, kasihan. Kemudian memanggil beberapa stafnya, kemudian diajak urunan. Ketemulah 5 orang. Nggih, 5 orang. Kalau nggak sampai 5 orang ya. Diajak urunan banyak. Kemudian terkumpullah uang itu 250.000. Kemudian camat tadi mengutus kepada stafnya, tolong ini antarkan ke alamat ini. Ya, uang ini 250.000. Betul, itu diantarkan. Setelah diantarkan itu warga yang mendapatnya senangnya luar biasa. Yang nulis surat tadi, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang Tuhan yang Maha Kuasa. Permohonan saya langsung dikabulkan. Setelah dihitung, ternyata 250.000. Ya Allah, besok lagi kalau memberi kepada hamba-Nya ya Allah, jangan melalui kecamatan ya Allah, karena ada potongan 50.000. Orang yang sudah dibantu itu loh dengan urunan loh masih, karena sudah biasa di suatu wilayah tadi itu amanah nggak ditunaikan. Orang yang sudah berbaik hati seperti itu masih dianggap tidak amanah. Itu ada ya. Kemudian orang tadi menulis surat lagi dengan alamat yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Pak Pos bingung lagi. Terus kesampailah kepada kantor polsek. Terus diantarkan kepada kantor polisi itu. Sama kapolseknya dibuka. Dipanggillah sama penjaga ya, polisi jaga saat itu, urunan 4 orang, ketemulah 200.000. Sama kapolsek nyuruh ini anggota, tolong antarkan ya ke alamat ini, kasihan warga ini. Kemudian disampaikan, alhamdulillah ya Allah, kau kabulkan doa saya. Kemudian dihitung kok malah 200.000. Akhirnya bilang lagi, ya Allah, bisa kalau memberi jangan melalui polisi ya, potongannya tambah besar ya Allah. Dan nulis surat lagi. Kemudian diserahkanlah kepada anggota dewan yang menjadi tetangganya. Anggota dewan buka amplop tadi itu langsung buka dompet. Isinya ternyata 150.000 dompetnya. Dimasukkan ke amplop itu diserahkan. Ya Allah, misal apa lagi ya Allah, anggota DPR potongannya tambah banyak ya Allah. Kemudian pikir-pikir siapa ya yang bisa amanah itu. Akhirnya saya punya tetangga ini, Ustadz sekaligus ketua takmir. Ya, kemudian surat itu diberikan kepada ketua takmir yang juga seorang ustadz. Dibuka sama ustadz tadi setelah ngimami sholat. Itu diumuman kepada jamaahnya, ada jamaah kita yang perlu bantuan, mari kita sukarela. Setelah urunan sukarela itu terkumpul 500.000. Kok dipikir sama pakai potong 150.000, tinggal berapa? 350. Kemudian diambil yang 150.000 dimasukkan sakunya sama ketua takmirnya tadi. Ngapunten Bapak Darussalam dulu. Kemudian gitu, nah gini ya Allah, saya percaya kalau kiai nggak mungkin ngapusi ya Allah. Nah, orang yang sudah ngapusi malah nggak ngapusi, yang nggak ngapusi malah dikatakan ngapusi. Karena tadi amanah tadi, karena ada.
Makanya berhati-hatilah di dalam kehidupan kita ini. Kalau orang itu sudah tidak dipercaya, berbuat baik pun dianggap nggak baik. Nggak, kurang baik apa sesama tadi, kurang baik apa polisi tadi, kurang baik apa anggota DPR tadi. Karena sudah ada di masyarakat itu sudah begitu dilupakan. Orang yang sudah baik pun dikatakan tidak baik. Orang yang sudah baik malah dikatakan, orang yang tidak baik malah dikatakan baik. Itu pentingnya kita membahas tentang adab. Nah, adab yang kita bahas ini ada 10. Ini Bapak Ibu, ada yang ikut acara ingin mendapatkan umroh hari ini. Katanya hari ini ada hadiah umroh gratis 2 orang itu. Mudah-mudahan jenengan dapat. Nah, amin, berarti jenengan ikut acara ini, amin. Karena ada beberapa masjid sampai meliburkan kajian pagi hari ini karena dia dapat umroh acara di Jalan Ijen. Monggo kalau jenengan mau ikut nggak apa-apa. Bapak Ibu bahagia, 10 itu adalah yang pertama adab salam, adab masuk ke rumah orang lain, adab saat makan dan minum, adab berbicara, adab tidur, adab saat bersin, adab saat menguap. Ya, menguapnya itu bahasa Jepangnya apa? Kelangupan. Adab berkaitan dengan majelis seperti kita saat ini, adab terhadap jalan. Di jalan itu nanti ada adabnya harus seperti apa, dan adab berpakaian. Ini yang nanti akan kita bahas secara berurutan, insya Allah kalau nanti kita diberi kesempatan. Nah, mengapa 10 adab ini? Karena 10 adab ini yang secara syariat itu banyak diperhatikan. Karena banyak diperhatikan, maka banyak dibahas oleh Quran maupun As-Sunnah. Sering dibahas. Yang kedua, 10 adab ini sering kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar praktek kita itu sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Oleh karena itu kita bahas. Nah, apa adab itu? Adab itu adalah sesuatu yang terpuji, yang baik. Secara baik itu secara syariat maupun secara kebiasaan itu baik. Secara syariat ya baik, secara kebiasaan atau adat juga baik. Itu namanya adab. Sehingga segala hal yang terpuji menurut syariat dan menurut adat atau kebiasaan itu adalah disebut adab. Ya, disebut. Nah, ini timbangannya. Untuk menimbang ini baik atau buruk itu 2. Satu timbangannya. Secara hukum, secara syariat bagaimana? Oh, baik, diajarkan. Menurut kebiasaan baik. Nah, itulah yang disebut dengan adab itu. Tapi kalau menurut syariat tidak baik, ya, meskipun menurut adat itu baik, ya jangan dikatakan itu adab. Jangan dikatakan adab. Karena dulu saya pernah sampaikan kepada para jamaah bahwa nomor 1 timbangannya adalah fikih, ya. Fikih itu syariat tadi. Contohnya, dulu masa saya contohkan, masih ingat contohnya ya, orang tersenyum itu kan baik, bahkan disyariatkan. La tahkirona minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhoka bi la tahkirona bil ma'rufi walau antalqa akhoka bi wajhin thalib. Janganlah kau remehkan suatu kebaikan meskipun kamu hanya tersenyum di hadapan temanmu. Tidak semua senyuman itu baik. Kalau senyuman tadi itu secara fikih tidak baik. Contohnya gini, senyuman
orang pembohong, penipu, itu bukan ibadah. Karena niat senyumnya itu supaya berhasil dalam menipu. Apakah senyuman pembohong penipu tadi ibadah? Ya bukan. Karena niatnya senyum itu supaya dipercaya. Orang-orang tadi tertipu dengan gaya senyumnya tadi. Orang yang seorang wanita asusila yang ketika didatangi seorang laki-laki yang hidungnya warna-warni, kan bilang ya, kan warna-warni, kemudian senyum-senyum untuk menarik masanya tadi supaya tertarik, apakah itu ibadah? Kan bukan ibadah. Itu jadi secara fikih itu harus diyakini kebenarannya. Kemudian bagaimana cara mewujudkan adab dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus pelajari dulu sesuai dengan sumbernya. Sumber secara syar'i, secara adat kita kaji, kita pelajari. Setelah kita tahu ilmunya, nomor 2 yang jangan lupa harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai nanti kita ngaji ini Bapak Ibu hanya mendapatkan ilmu tapi jauh dari praktek. Kalau kita hanya cari ilmu kemudian kita menjadi orang yang berilmu tapi nggak dipraktekkan, sama halnya kita mengumpulkan air banyak air tapi airnya tidak kita manfaatkan. Maka air tadi yang hanya kita kumpulkan tadi akan menjadi air yang busuk, nggak sehat. Sama dengan kita hanya mencari ilmu nggak dipraktekkan, ya sudah ilmunya kurang bermanfaat. Orang-orang yang aktif di pengajian seperti kita pada pagi hari ini seharusnya adalah orang yang paling dulu garda terdepan dalam mempraktekannya. Ya dalam mempraktekannya. Jangan sampai nanti ada kata-kata gini, lo itu sing mendino ngaji ya kaya ngono, kan begitu ya. Wong siku sing mendino ngaji ngono, jangan begitu. Tapi enggak seperti itu loh Pak, itu. Ya, karena mendino ngaji akhirnya adabnya, akhlaknya bagus. Nah sekarang yang pertama adalah adab dalam salam. Ini adab yang pertama. Kan kita setiap hari kan ketemu orang. Adakah Bapak Ibu yang sehari saja nggak ketemu orang lain? Nggak ada. Mesti ketemu kan? Baik di rumah, bahkan kita di rumah sakit pun kita ketemu orang lain. Bahkan orang yang tinggal di hotel Prodeo ya, penjara pun juga ketemu orang lain. Di mana yang kita nggak ketemu orang lain? Nggak ada. Dimanapun kita berada selalu ketemu orang lain. Dan salah satu adab dalam Islam ketika kita ketemu orang lain, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengucapkan salam. Jika engkau berjumpa dengan muslim itu orang Islam ya, orang Islam yang lain, maka ucapkan apa Bu? Halo Besti, halo Bro, halo guys, ngeten? Bukan. Tapi yang kita ucapkan pertama kali bukan halo, bukan selamat pagi, bukan salam, ya, bukan salam sejahtera, bukan salam kebajikan, bukan kan banyak salam sekarang ya. Kita mendengarkan salam saja sudah hampir 2 menit itu. Karena banyak salam di Indonesia kan ada 6 agama ya. Tiap-tiap agama punya salam sendiri-sendiri. Nah, kalau kita sebagai orang Islam bertemu dengan orang Islam yang lainnya, yang kita ucapkan bukan halo, ya, bukan opo kabari, tapi yang kita ucapkan adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu ya,
kalau kita bertemu dengan orang lain, ucapan yang pertama kali keluar dari mulut kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bapak Ibu ketika jenengan jadi pejabat mulai tingkat RT sampai tingkat presiden. Kalau jenengan memberi sambutan, tolong ucapan yang pertama kali itu bukan yang terhormat, ya. Tapi yang pertama kali muncul atau keluar dari mulut kita itu adalah Assalamualaikum. Kan sering kita dengar ya, yang terhormat Ketua Takmir Darussalam, yang terhormat, yang kami hormati, yang kami hormati, baru kemudian Assalamualaikum. Nah, kalau kita setelah mengaji ini nanti, tolong itu dirubah. Bukan yang terhormat dulu, tapi yang pertama kali adalah Assalamualaikum. Baru kemudian memuji kepada Allah. Nah, sholawat untuk Rasulullah, baru kemudian yang terhormat. Nah, urut-urutnya tadi. Salam dulu, memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, sholawat untuk Nabi, baru silakan kita menyampaikan kata-kata yang lain. Dan orang yang mendengar salam, jawablah dengan jawaban wa'alaikum. Wa'alaikum napa wa'alaikumus. Nah, satu nggih. Yang sudah salah tapi kaprah itu wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Karena nggih. Ya padahal yang benar itu adalah coba jangan baca tulisan saya itu. Wa'alaikumussalam bukan wa'alaikumussalam. Tapi wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Coba penggalan hadis ini ya, yang pertama, paragraf yang pertama, kalimat yang pertama. Tidak, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kenapa syarat masuk surga Bapak Ibu? Beriman. Beriman itu syaratnya. Syarat nomor satu itu. Ya, syarat masuk Islam yang pertama itu harus beriman. Amal itu dikatakan soleh jika amal tadi itu dilandasi dengan beriman. Amal itu dikatakan amal soleh jika amal tadi itu dilakukan oleh orang yang beriman atau dilandasi dengan iman. Tapi kalau amal tadi itu dikerjakan, meskipun sebaik apapun, sebanyak apapun, dilakukan bukan oleh orang yang beriman, itu sama halnya dengan ini kan musim panas gitu ya. Musim panas, bahkan nanti yang terpanas Surabaya hampir 40 derajat. Bahkan nanti puncaknya konon katanya di tanggal 10 gitu. Habisnya itu kan tanggal 10 panasnya. Ketika jenengan jalan kaki, kemudian yang siang-siang yang panas, jenengan lewat di jalan tol, nanti di depan jalan tol, jalan aspal. Di depan sana kan seperti ada genangan air, aspal seperti basah. Ika udah kok basah ya. Nah, seperti ada air yang benar, itu namanya apa? Fata morgana. Sepertinya ada air tapi tidak ada air. Loh, kalau banyu ini ternyata itu tapi bukan air, persis seperti Siti Hajar kan. Ketika mencari air untuk anaknya Ismail, Bukit Sofa dilihat seperti ada air, ternyata nggak ada air. Kembali wirawiri Sofa Marwah itu kan karena fata morgana tadi. Orang-orang yang tidak beriman kemudian beramal kebaikan, ketoke api, kelihatannya bagus, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka dilandasi dengan iman tadi. Maka syaratnya harus menjadi orang yang beriman. Yang kedua, kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu itu saling mencintai. Bukti iman kita yang sempurna jika hati kita itu punya sifat saling mencintai.
ya saling mencintai. Maka Bapak Ibu tolong ditanamkan ya kasih sayang ini, baik di dalam keluarga maupun dalam jamaah, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sepertinya Bapak Ibu ya, rumah kita sebesar apapun, seluas apapun, terasa sempit jika penghuni rumah itu tidak ada sifat kasih sayang. Kata gitu. Cepat dengan rumahnya Nabi itu kan kecil dan sangat sederhana. Nabi itu sehari Bapak Ibu ya, pipinya ngecap. Ngecap apa? Ngecap alas tidur, karena hanya dari anyaman daun kurma, sehingga ngecap. Maka Umar bin Khattab sampai menangis, ya Allah, orang yang paling mulia di dunia ini tidurnya hanya di atas pelepah kurma, sehingga ngecap di pipinya. Bapak Ibu ada yang dari desa, kalau saya bukan dari desa, gunung Bapak Ibu. Gunung terbesar di dunia itu namanya Gunung Kidul. Jangan kalau nanti tidur di atas tikar, ya anyaman tikar itu tanpa bantal ya, nanti jangan lihat nggak ngecap di pipi, itu ngecap. Nah, tapi Nabi yang hidup di dalam keluarga yang sederhana, di tengah rumah yang sederhana itu, apa semboyannya Nabi? Baiti jannati, kan? Rumahku bagaikan surga. Rumahku adalah surga, seperti surga. Suasananya seperti surga. Padahal rumahnya sederhana, fasilitasnya enggak selengkap Bapak Ibu. Oh, jenengan kan luar biasa ya. Ada TV, tiap kamar ada TV-nya, tiap kamar ada WiFi-nya, kan ini. Ada full AC, full DC gitu. Saking lengkapnya itu tiap kamar itu. Tapi kadang-kadang rumah yang seluas dan selengkap itu kok sumpek. Banyak yang nggak kerasa, banyak yang nggak kerasa, sehingga sudah tidak diteruskan. Yang penting ditanamkan ya, ditanamkan. Maka gini, dalam hidup saya yang saya rasakan begitu. Nah, menurut jenengan bagaimana? Masalah yang paling berat itu masalah apa? Masalah kantor, masalah organisasi, masalah kampung, bukan, masalah rumah tangga. Iya kan, itu yang paling besar. Jenengan coba jenengan punya masalah dengan istri, dengan suami, mulai ya ketemu, turu ya ketemu, setiap hari ketemu, kan menjadi berat masalahnya. Ya menjadi berat masalahnya. Bisa di kantor juga nggak enak. Itu contohnya. Makanya harus ditanamkan saling mencintai. Sekarang resep Nabi. Bagaimana caranya untuk menciptakan kasih sayang? Sederhana, sederhana. Coba apa yang dikatakan Nabi? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Kata Nabi ini, kamu maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu, jika kamu lakukan maka kalian akan saling mencintai. Ini resepnya satu. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara. Sederhana. Sederhana. Maka kalau kita menebarkan salam, kata Nabi, ya benci akan berubah menjadi cinta. Dengan ucapan salam tadi. Dengan ucapan salam. Jangan praktekkan. Jangan praktekkan. Pokoknya ketemu assalamualaikum. Ya, tapi yang ikhlas, sampai ngegas, assalamualaikum, sampai mencucuk lagi, dia nggak bisa. Harus disampaikan dengan tulus ikhlas. Nah sekarang begini ya, tes yang kedua. Ya ayuhan nas, kata Nabi, afsus salam, tebarkanlah salam, ba'at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Satu, ini syarat masuk surga dengan cara mudah. Ada 3 cara masuk surga dengan cara yang mudah. Apa yang pertama Bapak? Afsus salam, menebarkan salam. Ketemu assalamualaikum, ketemu lagi assalamualaikum. Makanya
pasar loh ini. Kan pasar kan akeh tiyang ya. Ketemu assalamualaikum. Pokoknya pun salam assalamualaikum assalamualaikum. Enggak buat duit belas. Yang tulis ke pasar nih betul-betul belanja orang yang belanja. Hanya assalamualaikum itu saja menebarkan salam. Yang kedua, aqimut ta'am dan bilah makan, termasuk nanti ini masuk di takmir Masjid Darussalam yang setiap selesai ngaji ada diberi makan kan namanya, diberi makan. Meskipun segelas teh kok diminum nggak apa-apa sekarang biar nggak ngantuk. Satu potong kue, nah ini yang dijadikan dalil sebagian ulama. Nraktir koncone niku sunah. Nraktir koncone niku sunah. Karena termasuk memberi salam, bayari itu sunnah. Yang tidak saya setiap masuk warung itu nggak pernah bayar, Bapak. Mulai lagi kan bayar. Masuk warung bukan bayar. Nanti mari makan baru suruh bayar. Sama dengan ketika naik angkot kan nggak pernah bayar, mudun dan bayar. Mau saya itu naik haji saya nggak bayar, Bapak Ibu. Karena yang bayar kan istri saya. Jadi nggak bayar. Yang kedua, wasallu wan nasu niyam tadkhuluna jannah bisalam. Dan sholatlah tahajud pada saat orang lain sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Buat diingatkan. Nah sekarang singkat, ini berpengantarnya. Kapan seseorang mengucapkan salam? Jika seseorang muslim itu bertemu dengan muslim yang lainnya. Jangan mengucapkan halo, jangan mengucapkan selamat pagi, tapi yang kita ucapkan adalah assalamualaikum. Berjumpa itu bisa dua orang, bisa lebih, bisa dua orang, bisa lebih. Dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, berjumpa itu ada dua macam. Ada berjumpa secara nyata. Saya kan berjumpa dengan nyata ya. Ada yang berjumpa tidak nyata melalui telepon, video call, ya WA, itu kan berjumpa tidak nyata. Sama berjumpa dengan nyata yang tidak nyata itu sunnahnya adalah mengucapkan salam. Jadi kan kalau ketik WA apa yang diketik pertama kali? Nah, assalamualaikum singkat-singkat kan? Askum, AS, BB, BB. Buat apa? Yang penting niatnya adalah salam. Awali ketika WA kita itu dengan assalamualaikum. Mulailah memanggil orang yang kita telepon itu dengan assalamualaikum. Mulailah menjawab telepon itu dengan assalamualaikum. Betul apa itu? Itu sunnah. Jadi bukan tidak ketemu tuh teman-teman. Kita ketemu melalui WA, ketemu melalui apa saja, awalilah dengan ucapan assalamualaikum. Kepada siapa? Kepada sesama orang Islam. Terhadap orang non-Islam tidak boleh mengucapkan salam. Kepada orang kafir, kafir itu ada dua nih. Ada kafir ahli kitab dan ada kafir yang bukan ahli kitab. Ahli kitab kan dua, Yahudi dan Nasrani. Dinamakan ahli kitab karena Yahudi dan Nasrani itu adalah dua kelompok yang dulu mendapatkan kitab. Orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat, orang Nasrani mendapatkan kitab Injil. Selain Yahudi dan Nasrani itu orang kafir, bukan orang kafir ahli kitab. Tapi orang kafir dari musyrik seperti orang-orang kafir Quraisy. Jadi kafir ada dua ya. Nah terhadap orang kafir baik ahli kitab maupun non ahli kitab ini dilarang, haram hukumnya kita mengucapkan salam. Hanya untuk orang-orang Islam saja. Lalu bagaimana kalau mereka mengucapkan salam? Bolehkah kita menjawab? Boleh. Tapi jawabnya hanya sampai waalaikum. Bacaan salamnya Pak. Artinya dengan nama Islam, sambutan di warga, assalamualaikum, fasih ya. Orang-orang Nasrani itu fasih-fasih. Iya, kalau salam itu. Bahkan teman saya itu dulu Pak Bambang, kalau saya pelajaran agama Islam itu saya ikut pelajaran. Makanya saya hafal Al-Fatihah, saya hafal An-Nas. Salamnya juga fasih. Padahal itu orang Katolik itu anak-anaknya cita-citanya jadi romo. Ya, tapi assalamualaikumnya fasih.
Ya Allah ngoten, alhamdulillah ngoten, innalillahi ngoten tapi Nasrani. Jangan terkecoh ya. Karena teman saya sesama guru agama, ketika orang Nasrani tadi itu mengucapkan assalamualaikum, dia lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi. Gak boleh, lu ngomong, iku non Islam, dia pegang, ya apa jawab nih? Masuk guru agama saya gak ngerti, apalagi yang guru lainnya. Jadi yang menjawabnya hanya waalaikum, nggak dipakai toh ya. Waalaikum toh, waalaikum saja, sajanya nggak saya, hanya waalaikum. Betul saja. Ngomongin nggak paham juga. Oh, nana, saya namanya sih bukan nana kok. Kemudian lafadznya salam itu ada 3 tingkat ya. Ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullahi, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, assalamualaikum itu pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pahalanya 30. Termasuk salam ketika selesai sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi itu pahalanya dengan 20. Tapi dengan kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pahalanya 30. Ya, jadi kan milih yang mana 10, 20, 30. Temu jenengan ke teman-teman jangan bersalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji. Mari ngaji Bapak lagi. Enggak tahu ya. Enggak dipilih. Begitu juga ketika menjawab salam, itu jawablah dengan sempurna bahkan lebih baik. Ini yang kalau menjawab salam ya. Sekarang ini dasarnya lebihnya ini apa ya? Kemudian siapa yang wajib menjawab salam? Ada orang yang langsung Masjid Darussalam ini ketemu dengan temannya. Assalamualaikum. Salam ini ditujukan kepada temannya tadi. Jamaah yang lainnya kan mendengar. Siapa yang wajib menjawab salam? Yang wajib menjawab salam hanya orang yang dituju itu saja. Orang lain yang nggak dituju nggak wajib menjawab salam. Depan rumah depan itu masjid ini ada tamu. Ketika ngetok-ngetok pintu pagarnya, assalamualaikum. Jadi kan di Darussalam mendengar. Pasti kan kepada itu menjawab salam? Tidak. Karena yang dituju pemilik rumahnya, kan gitu. Jenengan nggak wajib. Seandainya boleh ikut menjawab ya nggak apa-apa. Menjawab api itu. Kata Nabi ya. Ya, kalau seseorang maka orang tadi yang wajib menjawab salam. Tapi kalau orang yang diberi salam itu orang yang lebih daripada satu, itu hukumnya fardu kifayah. Ini kan lebih dari satu gitu. Saya tadi salam kan. Boleh nggak ketua KPU yang menjawab salam? Boleh. Yang lainnya nggak dosa. Karena sudah dijawab oleh ketua takmir. Yang lainnya fardu kifayah. Sama dengan merawat jenazah kan. Kalau satu orang, 2 orang yang sudah merawat kan, yang lainnya nggak dosa nggak kalau yang merawat. Apa satu RT 50 orang harus memandikan semua? Bukan nyunyut nanti jenazahnya. Kan cukup beberapa orang saja. Sama dengan ketika menjawab salam. Ini kan tepat. Nah sekarang yang terakhir begini. Bagaimana adabnya mengucap salam? Satu, yang kecil kepada yang besar atau yang muda kepada yang tua, yang jalan kepada yang duduk, yang naik kendaraan kepada yang jalan, yang sedikit kepada yang banyak. Itu adabnya apa? Ketika siapa yang harus memberi salam, yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, yang jalan kepada yang duduk, yang naik kendaraan kepada yang tapi jangan aku sekuat diri ketika salam aku harus ngomong sing salam. Ya betul-betul karena Nabi mengatakan gini, siapa yang lebih dulu yang bersalam itu yang lebih baik. Maksud gengsi-gengsian. Ya. Sudah gengsi-gengsian. Itu sudah habis waktunya karena nanti salah kita lanjutkan di adab yang kedua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.